Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan hasil presentasi dari diskusi kelompok 3 pada modul 1.1.A.5.1 tentang eksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai fasilitator kami yaitu Bapak Marijo MPD dan pendamping kami yaitu Bapak Suraji SPD beserta Bapak Yudi Prasetyo MPD. Perkenalkanlah kami kelompok 3 yaitu saya sendiri Dia Alfanur SPDI, Bapak Zainal Abidin SPDI MPD dan Ibu Erni Widyaningsi SPDS. Sebagai seorang pemikir pendidikan progresif, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengedepankan pemahaman terhadap kodrat alam dan kodrat zaman memiliki banyak relevansi dengan konteks sosio-kultural di Indonesia, terutama dalam hal pengembangan sistem pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada keberagaman. Di Kecamatan Kembang, kekuatan konteks sosio-kultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu sedekah bumi. Sedekah bumi merupakan bentuk dari aktualisasi perwujudan rasa syukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah dan biasanya menjadi salah satu ritual tahunan yang intinya merupakan bentuk rasa syukur terhadap hasil bumi yang diterima. Dalam konteks lokal sosio budaya di Indonesia, terutama di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal untuk memperkuat karakter murid sebagai individu sekaligus anggota masyarakat. Nah, berikut adalah beberapa cara di mana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diselaraskan dengan nilai-nilai kearifan budaya lokal di Kembang, Kabupaten Jepara. Yang pertama, pendidikan sebagai proses pembentukan karakter. Yang kedua, pembelajaran berbasis budaya. Yang ketiga, kemandirian dan kreativitas. Yang keempat, pendekatan pendidikan holistik. Dan yang kelima, pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses pembentukan karakter. Nilai-nilai seperti gotong royong, tanggung jawab, kemudian kerja keras, kesetiaan, merupakan bagian integral dari kearifan budaya lokal, sehingga dapat memperkuat nilai-nilai melalui pengenalan dan penerapan dalam kehidupan pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pembelajaran berbasis budaya. Pada pembelajaran berbasis budaya, ini merupakan integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan. Guru dapat menggunakan cerita, dapat menggunakan lagu, menggunakan tarian, dan berbagai ekspresi budaya lainnya sebagai sarana untuk mengajarkan nilai-nilai seperti rasa hormat, kemudian tentang tradisi dan lingkungan. Yang ketiga, tentang kemandirian dan kreativitas. Ki Hajar Dewantara mendorong pengembangan kemandirian dan kreativitas pada murid. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai kearifan budaya lokal yang menghargai keunikan individu dan inovasi dalam menjawab tantangan hidup. Guru dapat memberikan ruang bagi murid untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan bakat mereka sesuai dengan budaya lokal. Yang keempat, pendekatan pendidikan holistik ini memperhatikan aspek fisik, emosional, intelektual, dan sosial murid. Nilai-nilai kearifan budaya lokal seringkali mencakup aspek-aspek tersebut secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pendekatan holistik semacam ini dapat memperkuat koneksi antara pembelajaran di sekolah dengan kehidupan di masyarakat. Dan yang kelima, pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam konteks kearifan budaya lokal, ini berarti mendukung upaya pelestarian budaya, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan yang relevan dengan kebutuhan. Salah satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diterapkan sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah kami, yaitu konsep pendidikan karakter.
Pendidikan ini sejalan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya sedekah bumi dan dapat diterapkan untuk memperkuat karakter murid sebagai individu dan anggota masyarakat. Terdapat nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-menurun. Nilai-nilai ini mencakup gotong royong, rasa hormat kepada sesama, peduli terhadap sesama, dan kepedulian terhadap alam juga lingkungan. Contoh penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah adalah pendidikan karakter, yang di dalamnya memuat nilai-nilai seperti gotong royong, peduli terhadap sesama, dan peduli terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Bentuk internalisasi nilai-nilai sosial budaya yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran dilakukan di kelas maupun di luar kelas. Proses internalisasi nilai-nilai sosial budaya melalui kegiatan pembelajaran terbagi dalam 3 tahapan. Yang pertama yaitu transformasi, yang kedua transaksi, dan yang ketiga transinternalisasi. Pada tahap transformasi nilai diperoleh siswa ketika mereka mendengar secara langsung guru menginformasikan kebaikan dari nilai-nilai karakter dan keburukannya apabila tidak memiliki nilai-nilai karakter tersebut. Pada tahap transformasi ini terjadi proses penerimaan nilai. Nilai diterima oleh siswa dengan cara mendengarkan, melihat, dan membaca. Kemudian pada tahap transaksi, pada tahap ini peserta didik mulai memahami dan menginternalisasi nilai-nilai sosial melalui interaksi dan pengalaman belajar. Peserta didik bekerja sama dalam menyelesaikan proyek yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya. Tahap ketiga yaitu transinternalisasi. Pada tahap ini, internalisasi nilai dilakukan melalui proses yang bukan hanya dengan komunikasi verbal, tetapi juga disertai dengan sikap mental dan kepribadian. Selain pembelajaran di kelas, guru juga melakukan proses internalisasi nilai-nilai sosial budaya melalui kegiatan di luar kelas, yaitu dengan melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar sekolah dan masjid yang berada dekat dengan sekolah. Demikian presentasi dari hasil diskusi kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.